kembali lagi bersama Diki Saputra Channel. Di sini saya akan membahas bagaimana cara membuat usaha dari nol dan apa saja yang dipersiapkan hingga lulus penjualan. Tonton full videonya. Jangan lupa like, subscribe, and share. Hai, apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu. Ya, di sini saya akan membahas gimana cara membuat usaha dari nol dan apa saja yang diperlukan dan siapkan hingga lulus penjualan. Yang pertama, penamaan dari produk kalian. Kalian ingin membuat nama dari produk kalian, contohnya namanya seperti apa? Seperti produk saya, nama dari toko saya itu adalah Amda Collection. Dan yang kedua itu kalian mau menjual apa di situ. Di situ kalian di sini saya akan mengklasifikasikan ada dua produk ya. Yang pertama ada produk yang berupa barang dan kedua yang kedua berupa makanan. Di sini kalian ingin membuat apa? Itu kalian tentukan sendiri. Setelah itu biaya produksinya itu berapa, biaya produksinya dari kalian membuat, dari membeli bahan itu berapa, dari semuanya itu diperhitungkan. Dari kalian menggunakan misalnya listrik juga dan lain-lain itu juga diperhitungkan, tenaga juga diperhitungkan. Itu biar kalian tahu juga laba kotor, laba bersihnya nanti ketika sudah siap dijual itu berapa, keuntungannya juga berapa, itu kalian juga harus tahu. Setelah itu kalian masuk ke pengemasan. Di sini kalian mau mengemas seperti apa, kalian mungkin bisa membuatnya itu sekreativitas mungkin itu ya, agar menarik minat pembeli, itu juga bagus. Dan untuk foto dari produk kalian itu juga menentukan, sangat berpengaruh. Kalian juga harus foto produk kalian dengan sebagus mungkin. Mungkin contohnya seperti makanan, mungkinkah di backgroundnya dikasih background alam, boleh juga backgroundnya alam, atau backgroundnya dikasih latar belakang kain atau isi bunga-bunganya apa gimana, itu juga produk kalian. Usahakan foto itu biar bagus, jadi bisa di latar belakang atau backgroundnya itu karpet atau kain, itu kalian foto. Usahakan bagus juga, dari foto itu harus bagus agar menarik minat customer, sang pembeli atau konsumen. Itulah. Setelah itu foto itu menarik juga, itu setelah foto kalian juga sekarang yang harus dipikirkan itu adalah penjualannya kemana, itu harus tahu. Ini contohnya dua produk, saya beri contoh penjualan produk. Yang pertama, produk bukan makanan, barang apa aja, seperti contohnya yang saya buat, juga usaha yang saya buat, produk barang itu ya seperti bantal. Itu gimana cara masarnya? Ada satu tempat, yaitu contohnya di marketplace Facebook. Kalian bisa pasarin di marketplace Facebook. Di situ kalian bisa jualin produk kalian, dan kalian juga bisa jual di kalian masuk juga ya di grup-grup di Facebook yang jual beli itu. Jadi kalian masuk, harus sebanyak mungkin lah masuk di grup itu. Nanti kalian bisa pasarin di sana. Jadi kalian posting kalian jualan apa, harganya berapa, itu harus detail. Bahannya yang kalian gunakan itu apa, itu harus detail. Itu untuk produk, untuk produk barang. Oh iya, untuk penjualan barang atau produk barang kalian itu juga sekarang kalian bisa menjualnya melalui Shopee, Bukalapak, dan Tokopedia, dan caranya pun gampang.
Ketika kalian mau ingin berbayar tuh juga bisa di sana. Tapi lebih efektif menurut saya sih di marketplace Facebook. Itu lebih efektif dan nggak bayar tentunya. Dan ketika kalian juga mempunyai produk, kalian juga bisa sih kalau ketika kalian mempunyai uang lebih, kalian bisa mengikuti FB Ads itu tapi berbayar. Dan kalau untuk makanan, gimana caranya laku? Walaupun dari rumah itu bisa kok. Gimana caranya laku? Yang pertama itu kalian bisa pasarin dari GrabFood dan GoFood dari Gojek. Itu gimana cara daftarnya juga? Itu kalian hanya perlu datang aja untuk menanyakan apa sih persyaratannya untuk daftarin produk makanan kalian. Dan ketika kalian sudah tahu, kalian membawa persyaratannya ke sana, dan ketika itu udah selesai, dan kalian tinggal menunggu saja. Ketika barang kalian situ udah siap dijual, kalian on-kan aplikasinya, dari jam berapa saja buka lapak kalian, toko makanan kalian, itu kan kalian bisa jualan dari rumah tanpa harus mensewa ruko atau tempat di pinggir jalan. Itu dari rumah pun kalian bisa jualan makanan itu. Yang pertama itu kalian juga misalnya masarin di grup-grup di daerah kalian di Facebook tuh, grup-grup Facebook di daerah kalian pun juga bisa. Siapa tahu ada yang minat dengan makanan kalian, mencoba barangkali, itu juga bisa. Dari sponsor juga bisa, kalian sponsorin dari sosial media itu ya, tapi berbayar ya. Itu juga bisa kalau mungkin kalian punya uang lebih di situ. Yang terpenting kalau untuk barang makanan ya, kalau saya pribadi, saya sebagai pembeli itu, yang pertama makanan kalian tuh harusnya masuk ke dalam kategori sudah siap dijual tuh, dalam artian tuh udah enak. Mungkin sebelum kalian menjual, kalian harus nyari tester apa gimana itu, mungkin ke tetangga kalian atau ke teman-teman kalian, tapi dengan secara jujur, apakah rasanya enak, kurang apa. Jadi kalian sempurnakanlah rasa itu hingga benar-benar pasti rasanya enak, dan jangan sampai mengurangi rasanya. Misalnya sekarang enak, besoknya kelebihan ini, kekurangan ini, jangan sampai seperti itu. Jadi kalian harus kuatkan dari rasanya itu, patenkan, jadi biar tidak ada pengurangan apalah. Dari segi banyak kurangnya tuh juga harus pasti, jangan sampai besoknya banyak, besoknya lagi agak dikitan. Nah itu jangan sampai, harus pas. Yang terpenting tuh itu. Ketika makanan yang dirasa sudah enak, ketika saya nih sebagai pembeli, pasti akan terjadinya repeat order, yaitu pengulangan pembelian. Itu yang dilakukan oleh si pembeli atau konsumen itu. Dan hal yang kedua dilakukan si pembeli dan konsumen, pastinya ketika teman ada yang menanyakan atau dia antusias untuk itu, pasti dia memberitahu kepada temannya, ini loh makanan ini enak, nama lapaknya di sini, nama lapaknya ini. Ketika kalian untuk mencari di Gojek atau di GrabFood, di aplikasi itu. Jadi kenapa saya tekankan harus rasanya enak dari makanan itu biar terjadinya pelebaran dari mulut ke mulut. Itu yang terpenting. Udah gitu kalian juga dari bungkusnya itu juga harus bagus, dan harus, yang terpenting juga rapi, dari tampilannya rapi juga, jangan ngawur-ngawuran bentukin makanannya itu juga, itu harus rapi. Yang terpenting enaknya juga. Itu aja sih kalau menurut saya dari makanan itu, agar gimana caranya laku. Gitu aja sih untuk dari makanan. Jadi ketika makanan kalian itu udah laku keras, mungkin itu kalian, menurut saya, hal yang kalian lakukan untuk selanjutnya itu yaitu untuk membuka atau mencari tempat di pinggir jalan atau menyewa ruko. Itu harus, agar pembeli offline tuh bisa
membeli langsung, secara langsung. Ketika produk kalian sudah banyak pembelinya dan udah dikenal banyak kalangan juga masyarakat, itu kalian juga harus itu membuat itu membuka toko atau ruko gitu di pinggir jalan. Itu harus, agar terjadinya apa ya dibilang ya, banyak pembeli offline dah gitu. Kalau dirasa cocok dan udah banyak banget pembelinya, itu kan namanya berhasil lah produk kalian atau makanan kalian itu untuk di pasaran. Jadi hal yang kalian lakukan untuk selanjutnya adalah pembesaran, dalam artian kalian bisa membuka cabang di daerah lain, dalam artian cabang kedua, cabang ketiga, itu juga penting. Dan teman-teman saya juga pernah melakukan itu benar efektif sih. Beberapa teman saya udah awal-awal mencoba itu, sekarang udah punya warung 1, warung 2, itu udah efektif sih menurut saya. Untuk dari segi barang, itu yang saya jelasin tadi itu dari marketplace Facebook dan join ke grup-grup. Dan kalian juga harus mempunyai akun sosial media untuk produk kalian juga. Itu harus akun sosial media dari produk kalian buatin Instagram pribadinya. Kalian keluarkanlah foto-foto kalian yang terbagus di situ, dan mungkin kalian juga bisa mempunyai uang lebih, kalian bisa iklankan di sana agar diketahui oleh masyarakat. Itu aja sih dari saya. Kalau untuk dari tips dari gimana cara buka buat bisnis dan sampai penjualan, itu yang setahu saya yang pernah saya tahu, pengalaman saya yang efektif dan terbukti benar-benar. Ya, itu aja sih dari saya. Oh iya, kalian juga bisa mengendorsekan barang-barang atau produk makanan kalian ke beberapa selebgram. Itu juga efektif sih menurut saya. Jadi itu juga bisa menambah follower dari akun Instagram produk atau barang makanan kalian itu. Barangkali kalau misalnya ada hal yang ditanyain, kalian bisa komen ya. Oke, sampai segitu aja dah. Jangan lupa subscribe dan like dan share untuk mendukung channel ini. Oke, have a nice day. Goodbye.